Shalom di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kembali mendengar di dalam renungan channel saya pada kali ini. Oke, untuk teks ataupun renungan kita pada kali ini saya petik daripada Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sehingga ayat yang kelima. Oke, sebelum itu mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang kami kenal dalam kerajaan yang surga. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa kepada Engkau di dalam kami belajar firman. Kami belajar satu yang baru pada kali ini, dan biar firman Tuhan memberikan kami kekuatan, kepuasan, makanan rohani dalam kehidupan kami pada kali ini. Engkau berkati kami, bukakan pintu pikiran kami, hati kami, agar dapat memberi dan menerima berkat pada kali ini. Dan kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan menyertai kami dalam sesi ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Malaysia. Oke, saya ulang sekali lagi, teks diambil daripada Yohanes pasal 1 ayat 1 sehingga 5. Saya bacakan. Sebelum dunia ini diciptakan, firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu sama dengan Allah. Sejak permulaan, firman itu bersama-sama Allah. Allah menjadikan segala sesuatu melalui Dia. Tiada sesuatu pun di dalam alam semesta ini yang dijadikan tanpa Dia. Firman itu sumber hidup, dan hidup itu memberikan cahaya kepada manusia. Cahaya ini bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat memadamkannya. Nah, demikian pembacaan saudara-saudari. Dan untuk tema pada kali ini, saya tuliskan Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Adakah kita memilih Tuhan untuk selamat? Adakah kita memilih Tuhan untuk selamat? Nah, teks kalau kita lihat dari ayat pertama hingga ayat kelima, teks ini memberikan kita satu makna yang lebih mendalam tentang Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat kita, dan bagaimana Tuhan Yesus berkarya di dalam kehidupan kita. Bagaimana firman itu berada di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ada persoalan kehidupan kita yang senang, yang susah, miskin atau kaya, bermasalah atau tidak bermasalah, menuntut kita untuk lebih mengandalkan atau lebih tepat lebih memerlukan kehadiran Tuhan Yesus dan campur tangannya di dalam kehidupan kita. Nah, dan kalau kita bacakan dari ayat pertama hingga ayat yang kelima, hal yang perlu kita tahu ialah hormat dan taat kepada pencipta. Nah, kalau kita melihat dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, Yohanes ada menyatakan tentang keberadaan Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita melihat dalam konteks murid Tuhan Yesus, Yohanes lebih akrab dengan Tuhan Yesus, sehingga Yohanes mampu mengungkapkan kata-kata ini di dalam ayat pertama hingga ayat yang kelima. Sampaikan kalau kita melihat ayat yang kelima, Yohanes mengatakan, cahaya ini bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat memadamkannya. Nah, dalam Ibrani mengatakan bahwa firman itu adalah berita. Dan Yohanes mengatakan bahwa firman itu adalah pribadi dan berita. Dan ini satu simbol ataupun satu perumpamaan yang membuktikan bahwa ketuhanan Tuhan Yesus itu adalah benar, adalah sakti. Dan juga kalau kita melihat teks ini memberikan kita satu makna yang besar di dalam kehidupan kita, yaitu karya penyelamatan. Dan maksudnya di sini saudara-saudari, kewujudan kita sebagai makhluk ciptaan merupakan satu anugerah yang terbesar
Dan Tuhan Yesus ataupun Tuhan pencipta kita membiarkan kita hidup dengan tujuan agar kita bertaubat, kita diselamatkan daripada hidup yang kekal, menuju hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari, bagi saya secara pribadi ini sangat memberi makna yang besar dalam kehidupan saya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai ikut Kristus, saya percaya bahwa keselamatan itu adalah benar, adalah wujud. Dan juga berkat itu adalah wujud. Sekiranya kita percaya, kita yakin dan percaya kepada Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, hal yang kedua kita dapat belajar dalam teks ini ialah menyadari bahwa keberadaan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita percaya firman itu memberikan cahaya kepada kehidupan kita. Nah, cahaya yang dimaksudkan di sini ialah sebuah jalan penyelesaian yang kita perlukan untuk kita keluar dari masalah kita, untuk kita kuat berjalan menghadapi masalah kita. Saya percaya bahwa kita sebagai orang Kristen bukan sesuatu hal yang sangat senang untuk kita lalui, khususnya bagi kepercayaan kita. Karena di dalam dunia ini sangat banyak anutan kepercayaan. Bahkan ada yang dikatakan tentang antikristus. Kepercayaan ini mampu mempengaruhi kita jika kita tidak mempunyai iman yang kuat. Kita tidak mempunyai pengetahuan yang lebih luas tentang siapakah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu. Jadi saudara-saudari, cahaya itu merupakan satu simbol di dalam diri Tuhan Yesus, menarik kita daripada kejahatan, mengeluarkan kita daripada godaan-godaan iblis. Dan pada masa yang sama, Tuhan mau kita tidak berhenti untuk belajar firman-Nya agar rencana penyelamatan itu jelas di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita. Mana mungkin kita percaya Tuhan Yesus jika kita tidak mempelajari firman-Nya? Mana mungkin kita bisa diselamatkan jika kita tidak percaya, kita tidak menyelidiki apakah isi di dalam Alkitab ini? Apakah sekadar buku sejarah saja, ataupun buku ini mampu menyelamatkan kita? Nah, kesaksian saya, saudara-saudari, sebagai bangsa rumus yang digambar-gemburkan oleh berita-berita tentang mempunyai ilmu-ilmu sihir pada masa dahulu, ilmu-ilmu hitam yang memegang bangsa saya, khususnya bangsa rumus, tapi telah dipatahkan dengan hanya dalam nama Tuhan Yesus sahaja. Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Anutan bertahun-tahun oleh keturunan, khususnya bangsa rumus, dan dapat dipatahkan dan mereka keluar, khususnya bangsa saya, keluar dari zaman gelap. Dan sampai sekarang saya boleh melihat bahwa rencana Tuhan itu, kuasa penyelamatan Tuhan itu memberikan berkat yang berkelimpahan. Sehingga pada masa sekarang saya percaya dan saya masih hidup bahwa Tuhan Yesus itu sungguh berkuasa. Jadi saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nah apabila kita sadar bahwa berita penyelamatan itu ada, maka kita tidaklah perlu takut atau ragu-ragu tentang apa yang terjadi pada masa sekarang ini. Karena kalau kita lihat di dalam berita, dalam media massa, kita mendengar wabah COVID-19 berada di tengah-tengah kita, berada di sekeliling kita. Tapi dengan kuasa Tuhan Yesus, saya percaya, saudara-saudari, kita dapat melalui pandemik ini, kita dapat keluar dari pandemik ini. Dan kita mohon bahwa kuasa penyembuhan, kuasa perlindungan dari darah Tuhan kita Yesus Kristus mampu
membuang semua itu, mampu menjauhkan semua itu, dan mampu menyembuhkan kita. Saya percaya itu, saudara-saudari. Nah, hal yang lain kita dapat belajar daripada teks ini. Tuhan memberi kita kasih untuk memberitahu kewujudannya di dalam dunia itu. Dan oleh itu kita harus mengasihi antara satu sama lain, maupun mungkin ada yang tidak menghargainya dari pertolongan kita. Tetapi saudara-saudari, ingatlah satu kalimat ini. Ingatlah kasih yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus di dalam kayu salib, yang rela mati untuk menembus dosa kita. Nah, ini harus kita ingat. Karena Tuhan Yesus itu melakukan tugasannya tanpa bersungut-sungut, tanpa mengira sama ada dirinya untung atau rugi. Tapi satu matlamatnya ialah menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia daripada kematian yang kekal. Nah, saudara-saudari, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nah pertanyaan saya kepada kita semua, adakah kita sudah memilih Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita? Bahkan mungkin saat ini kita akan merasa takut. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah tidak Tuhan di dalam kehidupan kita? Oleh itu sama-sama kita pikirkan. Dan buatlah keputusan hari ini, saudara-saudari. Dan sebagai jemaat yang matang dan membangun, marilah kita bukakan hati kita untuk terus bersama-sama menerima karya penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh itu, marilah kita membaca buku-buku rohani, khotbah-khotbah lain untuk memenuhi keperluan rohani kita. Dan janganlah tenggelam di dalam arus dunia pada zaman sekarang ini, karena Tuhan Yesus memerlukan Anda untuk datang ke surga bersama-sama untuk menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman yang kami dengar pada kali ini memberikan kami kekuatan yang khusus, memberkati kami. Engkau berkati agar makanan rohani ini mengenyangkan kami, memberikan kami inspirasi baru untuk hidup sehari, 2 hari lagi di dalam nama Engkau. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.